kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, dan mohon maaf juga ya, memakai narkoba, ini merupakan satu gaya hidup yang sangat mempengaruhi kesuburan pasangan baik suami maupun istri. Selamat datang di channel Dr. Indra Tarigan, channel seputar tips kesehatan, edukasi, dan gaya hidup. Silahkan tekan tanda subscribe dan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang topik infertilitas atau yang di masyarakat dikenal dengan istilah kemandulan atau ketidakmampuan untuk mendapatkan keturunan. Saya pikir ini adalah topik yang sangat penting untuk kita ketahui bersama karena sekarang ini memang banyak ya pasien-pasien yang datang ke praktek dokter itu menanyakan misalnya kenapa setelah menikah beberapa tahun tetapi tetap tidak mendapatkan keturunan, atau misalnya sudah pernah punya anak satu kemudian berusaha untuk mendapatkan anak yang kedua setelah beberapa tahun mencoba tetapi tetap tidak berhasil. Nah, saya pikir para sahabat juga perlu tahu, karena itu tonton video ini sampai selesai agar kita bisa sama-sama memahaminya. Secara definisi, infertilitas ini diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mendapatkan keturunan pada pasangan yang sudah menikah 12 bulan atau lebih dengan frekuensi berhubungan badan yang normal, yaitu sekitar 2 atau 3 kali seminggu, dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Adapun pembagian dari infertilitas atau kemandulan ini sampai saat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah infertilitas primer, yang kedua adalah infertilitas sekunder. Infertilitas primer itu maksudnya adalah si ibu atau dalam hal ini pasangan wanitanya tidak pernah hamil sebelumnya. Sedangkan kalau dia infertilitas sekunder itu si ibu atau pasangan wanitanya pernah hamil dan melahirkan misalnya. Kemudian ketika dia ingin punya anak lagi, dia melakukan berhubungan badan secara teratur sekitar 2-3 kali dalam seminggu, tidak melakukan kontrasepsi, tetapi tetap tidak berhasil untuk hamil selama 12 bulan mereka berusaha. Ini yang disebut dengan kondisi infertilitas yang sekunder. Adapun penyebab daripada kasus infertilitas atau kemandulan ini adalah dari faktor istri sekitar 40%, dan penyebab dari faktor suami ada 40%, dan ada 20% faktor yang tidak teridentifikasi. Maksudnya faktor yang tidak teridentifikasi itu seperti ini. Jadi pada pasangan yang tidak bisa mendapatkan keturunan tersebut, sekitar 20% dari mereka itu sebenarnya kalau diperiksa, pemeriksaannya hasilnya bagus. Baik pada suami, baik pada istri, hasilnya sama-sama bagus, tetapi pada kenyataannya pasangan tersebut tidak berhasil untuk mendapatkan keturunan. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan bahwasanya 40% itu adalah faktor dari suami dan 40% dari faktor dari istri. Sedangkan dari suami, faktor penyebabnya itu adalah biasanya lebih sederhana ya, yaitu adalah kelainan pada kualitas sperma. Nah, kalau si suami ini spermanya bagus, biasanya pemeriksaan tidak akan kita lanjutkan terhadap suaminya dan kita anggap si suami ini normal. Artinya faktor penyebab kemandulan atau infertilitas atau ketidakmampuan mendapatkan keturunan itu biasanya bukan dari pihak si suami, melainkan dari pihak si istri. Nah, kalau kita ingin mencari tahu kira-kira faktor dari istri ini apa yang menjadi masalah, maka saya pikir untuk kita bisa memahami faktor-faktor yang menyebabkan kemandulan pada wanita itu, kita harus belajar dulu bagaimana sih proses fisiologi kehamilan pada wanita itu. Jadi maksudnya kita harus mengerti dulu bagaimana sih proses wanita yang normal yang bisa hamil atau proses hamil secara normal itu seperti apa. Dengan memahami proses normal tersebut,
nanti kita akan bisa tahu kira-kira faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga si wanita itu tidak bisa hamil seperti proses normal yang kita ketahui tersebut. Nah, ini kita akan pelajari ya. Sebelum saya menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemandulan pada wanita, saya ingin menjelaskan tentang proses normal terjadinya kehamilan pada wanita. Saya akan berusaha menerangkan proses kehamilan ini dengan singkat dan dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, saya akan menunjukkan ilustrasi dengan gambar ini. Mohon maaf, gambarnya sederhana sekali, tetapi mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ini adalah gambaran organ reproduksi pada wanita. Nah, ini di luar ada vagina, kemudian ada jalan lahir, kemudian ini adalah gambaran rahim atau dalam bahasa medisnya namanya uterus ya. Ini rahim, kemudian di kanan kiri rahim itu ada organ yang namanya indung telur. Indung telur atau disebut dengan ovarium. Fungsi dari ovarium atau indung telur ini dia adalah memproduksi sel telur yang nanti kalau sudah matang pada masa subur, sel telur ini akan pecah, kemudian dia akan berjalan ke rahim, dan jika sel telur yang pecah tadi bertemu dengan sperma akan terjadi kehamilan. Nah, rahim dan indung telur ini pada kanan dan kiri dia dihubungkan oleh saluran sempit yang kecil ini disebut dengan tuba Fallopi. Ya, jadi sel telur yang tadi saya katakan diproduksi oleh indung telur ini, dia akan pecah pada waktu subur, pada waktu wanita subur, dia akan ditangkap oleh tuba Fallopi dan berjalan ke arah rahim. Nah, ketika pada waktu sel telur tersebut pecah dan pasangan ini berhubungan badan, maka akan ada sperma yang masuk melalui vagina, menembus serviks atau mulut rahim, dan dia berenang ke dalam rahim. Dia bisa ke kanan ataupun ke kiri daripada tuba. Nah, kalau dia bertemu dengan sel telur tadi yang tadi pecah, maka dia akan bersatu dan membentuk zigot atau calon janin. Nah, zigot atau calon janin yang terbentuk ini, dia akan secara normal dia biasanya akan bergerak kembali ke rahim. Nah, setelah di rahim dia akan menempel di permukaan dalam rahim atau yang disebut dengan endometrium. Dia menempel, berkembang, membesar, dan terjadilah kehamilan. Jadi kurang lebih seperti itulah singkatnya proses normal terjadinya kehamilan pada wanita. Nah, dengan mengetahui proses normal kehamilan pada wanita tersebut, kita akan bisa tahu artinya memang proses kehamilan ini bisa terganggu atau bisa tidak terjadi jika ada kelainan pada organ reproduksi pada wanita ini. Nah, jadi kelainan itu bisa pada serviks atau mulut rahim, di mana kalau di mulut rahim ini ada misalnya tumor-tumor kecil, polip endoservix misalnya, atau ada infeksi atau kelainan tumor atau stenosis di sini sumbatan, maka kehamilan tidak akan terjadi karena sperma tidak akan bisa masuk ke dalam rahim dan berjumpa dengan sel telur yang diproduksi tadi. Nah, itu faktor pertama adalah faktor mulut rahim. Kemudian faktor yang lain pada wanita yang bisa menyebabkan gangguan kehamilan itu adalah faktor rahim itu sendiri. Jadi yang pertama bisa jadi karena misalnya ada tumor, ada miom yang berada di dalam rahim. Ini tentu saja akan mengganggu fungsi rahim untuk bisa hamil. Kemudian bisa juga faktor kelainan pada endometrium atau lapisan tempat menempelnya calon janin yang terbentuk. Jadi misalnya bisa saja dia sudah terjadi kehamilan, tetapi janin itu tidak bisa menempel dengan baik karena endometrium ini ada kelainan. Nah, misalnya itu. Kemudian faktor lain yang bisa menyebabkan gangguan infertilitas atau kemandulan pada wanita itu, dan ini termasuk yang paling sering ya, adalah gangguan faktor dari tuba Fallopi yang menghubungkan rahim dan indung telur pada wanita. Nah, yang paling sering terjadi itu di negara berkembang seperti di Indonesia ini adalah terjadinya sumbatan pada tuba Fallopi yang menghubungkan rahim dan indung telur. Sumbatan itu sendiri sering terjadi karena infeksi pada wanita. Nah, jika terjadi sumbatan pada pada tuba Fallopi ini, maka otomatis
sel telur yang diproduksi oleh indung telur setiap bulannya, ketika dia matang dan pecah, kemudian dia berjalan ke tuba Fallopi menuju ke rahim, dia tidak akan bisa menuju ke rahim dan tidak akan bisa bertemu sperma karena di sini tersumbat. Tuba Fallopinya tersumbat. Nah, ini merupakan faktor tuba yang juga sering menyebabkan kenapa si wanita itu tidak bisa mendapatkan keturunan ya. Itu faktor yang lain. Kemudian faktor yang satu lagi yang juga sering adalah faktor ovulasi namanya. Ada faktor ovulasi ini adalah kelainannya adalah gangguan pembentukan sel telur pada indung telur. Nah, jadi misalnya pada wanita-wanita yang mengalami gangguan hormon, misalnya PCOS, kalau setiap bulan normalnya wanita normal itu indung telurnya akan memproduksi sel telur yang matang untuk bisa dibuahi, maka pada sebagian wanita yang kurang beruntung, misalnya pada penderita PCOS, maka indung telurnya ini dia tidak mampu untuk memproduksi sel telur yang matang. Sehingga tidak ada sel telur yang matang dan tentu saja tidak ada sel telur yang bisa dibuahi sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Jadi kurang lebih kalau bisa saya simpulkan, faktor-faktor pada wanita yang dapat menyebabkan kemandulan atau tidak bisa mendapatkan keturunan itu antara lain yang pertama adalah faktor kelainan pada mulut rahim, kelainan pada rahim itu sendiri, kelainan pada saluran tuba Fallopi di kanan dan yang di kiri yang menghubungkan indung telur dan rahim. Dan yang terakhir adalah faktor ovulasi atau kelainan pada indung telur sehingga indung telur tidak mampu untuk memproduksi sel telur yang matang untuk dapat dibuahi sehingga kehamilan tidak bisa terjadi. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk pria pada pasangan infertil ini biasanya pemeriksaannya akan lebih sederhana untuk mengetahui apakah si prianya ini ada masalah atau tidak. Jadi biasanya kita akan menyuruh untuk melakukan pemeriksaan analisa sperma namanya. Jika analisa spermanya ini normal, maka bisa dipastikan bahwasanya ketidakmampuan untuk mendapatkan keturunan pada pasangan ini bukan dari faktor si suami tersebut. Jadi biasanya si suami ini akan bagus dan tidak perlu kita lakukan intervensi ataupun pengobatan. Tetapi jika pada pemeriksaan analisa sperma kita dapatkan hasil yang tidak normal, maka kita sebagai dokter biasanya akan berpikir, kira-kira ketidaknormalan hasil analisa sperma ini apa penyebabnya? Kita akan melakukan penelusuran. Apakah misalnya ada kelainan bawaan pada si pria, atau misalnya ada infeksi yang menyebabkan gangguan produksi sperma, atau misalnya adanya penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan si pria ini kualitas spermanya menjadi jelek. Adapun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesulitan untuk mendapatkan keturunan ini adalah yang pertama adalah ini yang paling sering sekarang ini terutama adalah gaya hidup. Jadi kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol dan mohon maaf juga ya memakai narkoba ini merupakan satu gaya hidup yang sangat mempengaruhi kesuburan pasangan baik suami maupun istri. Kemudian hal-hal lain yang juga dapat mempengaruhi kesuburan baik suami maupun istri adalah faktor pekerjaan, misalnya kelelahan yang berlebihan, baik misalnya karena pekerjaan ataupun misalnya karena olahraga yang berlebihan, ini juga dapat menyebabkan penurunan kesuburan baik pada suami maupun istrinya. Faktor lain juga yang dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada pasangan yang sudah menikah adalah faktor berat badan. Jadi memang pada wanita maupun pria dengan berat badan yang terlalu berlebihan, obesitas misalnya, ataupun terlalu kurus misalnya, sangat kurus gitu, ini biasanya kesuburan akan terganggu. Kemudian faktor lain lagi yang dapat menyebabkan masalah adalah usia. Jadi memang secara secara alami semakin meningkatnya usia baik pada pria maupun pada wanita, terutama pada wanita, maka kesuburan itu biasanya akan semakin menurun. Satu lagi yang ingin saya ingatkan, ada satu faktor terutama pada pria yang bisa mempengaruhi kesuburannya
bisa mempengaruhi kualitas spermanya adalah faktor lingkungan, faktor pekerjaan. Jadi pada pria-pria yang bekerja dengan lingkungan yang panas, misalnya radiasinya panas, misalnya mereka yang bekerja sebagai, mohon maaf ya, koki, tukang masak, biasanya kan dia akan selalu dekat dengan tungku atau dengan perapian. Suasana panas tersebut biasanya akan menyebabkan pembentukan sperma menjadi terganggu sehingga kualitas sperma menjadi menurun. Kemudian misalnya pada mereka yang bekerja sebagai tukang las. Tukang las ini kan radiasinya juga tinggi, selain radiasinya juga panas ini akan menyebabkan produksi sperma menjadi menurun. Kemudian pada pria yang hobi bersepeda, terutama jika bersepedanya ini dalam waktu yang memang lama ya. Jadi biasanya kualitas sperma ini akan menjadi menurun karena tekanan yang berlama-lama, gesekan yang berlama-lama menyebabkan testis menjadi panas sehingga kualitas sperma menjadi menurun. Kemudian satu lagi yang juga mungkin harus saya ingatkan adalah kebiasaan memakai celana-celana yang ketat, celana-celana yang tebal, misalnya jeans ataupun celana dalam yang ketat. Jadi biasanya pada pria-pria yang kita khawatirkan mengalami gangguan kesuburan, mengalami gangguan kualitas sperma, kita biasanya menganjurkan untuk memakai celana dalam yang lebih longgar, misalnya celana dalam boxer ya. Demikianlah edukasi singkat saya mengenai topik infertilitas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya menyadari topik ini merupakan topik yang sangat luas sehingga pembahasan dengan waktu yang segini singkat mungkin tidak akan bisa cukup untuk menjelaskan secara detail sejelas-jelasnya. Karena itu, jika para sahabat ada yang masih kurang jelas dengan apa yang saya jelaskan tadi, mungkin kita bisa berdiskusi di kolom komentar dan saya akan berusaha untuk menjawab semampu saya. Kemudian satu lagi, untuk mendukung channel ini berkembang dan bisa bermanfaat buat lebih banyak orang, bantu kami dengan menekan tombol subscribe, kemudian like dan komen, dan terima kasih.